kita berjumpa pada program E-Talk Suara Sabana, merupakan satu program baru yang diinisiasi oleh Sumba TV. Dan untuk edisi perdana kali ini dalam program E-Talk Suara Sabana, kita akan berbincang dengan 4 anak muda yang tersebar di 4 kabupaten di Sumba, di mana kali ini teman-teman muda dari Sumba ini akan berbagi mengenai gerakan sosial yang mereka asuh masing-masing. Ini terkait dengan satu gerakan sosial dan saling membantu yang memang diupayakan untuk menghadapi masa krisis pandemi COVID-19 ini. Dan sudah hadir ada 4 anak muda Sumba yang pastinya nanti akan berbagi lebih jauh tentang gerakan sosial yang mereka jalani. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Kak David dari Selamat sore. Ya, apa kabar Kak? Sore. Kabar baik, ya baik Kak. Baik, terima kasih Kak David. Dan juga ada Kak Pupu dari KD. Halo, selamat sore Kak Pupu. Sore Kak Siswan, terima kasih sudah mengundang kami. Oke, terima kasih juga Kak Pupu dan juga ada Kak Natasha Rambu dari Gerakan Sambung Asa. Halo Kak Tasya. Halo, selamat sore Siswan. Dan juga ada Natalia Depa atau yang biasa kita sapa dengan Ingrid. Halo, dari Kumpul Tangan, selamat sore. Halo Kak Siswan, selamat sore. Iya, terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dalam episode perdana program E-Talk Suara Sabana terkait dengan gerakan sosial yang kalian jalani masing-masing di masa krisis pandemi COVID-19 ini untuk membantu masyarakat Sumba. Dan sebelum nanti kita akan bicara lebih jauh ya teman-teman ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata pengantar dari CEO Sumba TV yang juga hadir, dari Kak Herman Umbu Billy, mengenai program E-Talk Suara Sabana itu apa, dan pastinya mungkin kenapa penting menghadirkan teman-teman muda dari gerakan sosial ini untuk dihadirkan di episode perdana E-Talk Suara Sabana. Silakan Pak Umbu. Baik, terima kasih Dewi. Selamat sore semua. Selamat sore, Kak. Sore, semoga semua kabar baik, tetap sehat. Jadi pertama-tama kami mengapresiasi aktivitas dan gerakan sosial yang dilakukan oleh teman-teman Kumpul Tangan, teman-teman Sambung Asa, teman-teman di Sumba Barat Kita Bisa, dan teman-teman di KD Sumba. Nah, kami selama ini memantau apa yang teman-teman kerjakan itu melalui media sosial. Nah, Sumba TV, Sumba Media Hub ingin berpartisipasi, berperan, dan mendukung gerakan yang teman-teman lakukan melalui yang kemarin kita sudah bikinkan video animasi, dan kali ini kita bikinkan lagi episode program baru yang namanya E-Talk Suara Sabana, yang nanti akan kami tayangkan dalam 2 bentuk, satu itu video dan satu lagi di podcast. Nah, jadi kami ingin sekali berpartisipasi, membantu teman-teman dari sisi media. Dan kita kemarin membuat brand bersama, yaitu Anak Sumba Baku Gandeng. Karena semestinya bahwa kita bekerja di lapangan, bekerja sosial seperti ini, kita harus sama-sama, jangan bekerja sendiri-sendiri. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu yang berikut, COVID-19 ini adalah masalah yang sangat serius. Dan banyak sebetulnya yang masih menganggap remeh. Tetapi kita harus terus, jangan bosan untuk bersosialisasi. Lalu sebetulnya yang paling penting juga, krisis yang dialami sebetulnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita diskusikan hari ini, selain soal rescue atau penyelamatan jangka pendek, kita juga perlu memprediksi atau mendiskusikan skema-skema yang mungkin terjadi dalam 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, karena sebetulnya ini efeknya banyak yang belum, kita semua masih belajar karena ini kasus-kasus baru, lalu efeknya tidak selesai dengan cepat begitu. Ini akan panjang, lalu pada saat di tempat-tempat lain mulai mereda, kita di Indonesia kan justru sedang naik, malah kita jadi naik. Nah ini, dan kita belum selesai. Kemudian saya ingin mengutip satu teori, yaitu teori Darwin, mengatakan bahwa yang hidup paling lama bukan manusia yang paling pintar atau yang paling kuat, melainkan manusia yang teradaptif atau manusia yang paling bisa beradaptasi. Nah itu teman-teman, terima kasih teman-teman, Adik Ing,
Adik Tasya, Bro David, dan Mbak Pupu sudah bersedia berkolaborasi bersama kami di program acara e-talk Suara Sabana. Ya, terima kasih, Wi. Saya kembalikan. Untuk kata pengantarnya yang pastinya ini akan jadi satu momen yang baik juga untuk mendengarkan gambaran dari gerakan sosial yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di masing-masing kabupaten di Sumba. Mungkin kita di awal bisa dengar cerita mungkin dari Kak David dulu ya, dari Sumba Barat Kita Bisa gitu Kak. Sebenarnya seperti apa sih Kak gerakan yang Kakak dan teman-teman sudah jalani selama pandemi COVID-19 ini? Silakan Kak David. Oke, terima kasih Kak Siswan. Jadi ketika pandemik COVID-19 ini mulai menyebar dan sampai di Indonesia akhir awal Maret dan pertengahan Maret itu kami teman-teman memang dari NGO ada individu-individu yang punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi kita harus bagaimana ini gitu. Jadi akhirnya teman-teman buat satu grup WhatsApp, kita coba diskusikan apa sih kira-kira yang kita harus lakukan sehingga kita bisa berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam pencegahan, karena saat itu Sumba kan belum kebetulan kami Sumba Barat juga belum ada yang ODP, jadi bagaimana supaya kita lakukan pencegahan. Akhirnya teman-teman merespon itu semua dan pertengahan Maret kami sudah mulai lakukan satu kegiatan pembagian brosur edukatif di Pasar Lama dan Pasar Baru Kabubak di lampu merah. Ternyata respon dari masyarakat itu sangat bagus. Mereka betul-betul haus akan informasi tentang corona, sehingga itu membuat kami bersama teman-teman itu terus melakukan diskusi-diskusi kira-kira kegiatan apa lagi yang kita harus lakukan. Sehingga dari situ bukan saja pembagian brosur edukatif tentang pencegahan COVID-19, tapi kita terus melangkah lebih jauh. Kita akhirnya berpikir untuk membagikan spanduk-spanduk di titik-titik yang, karena saat itu Sumba Barat kan masih sangat ramai, jadi kita harus beri informasi secara keseluruhan. Kalau brosur edukatif kan orang bawa terus bisa saja dibuang, tapi ada ide baru lagi, kita pasang spanduk saja di beberapa titik yang strategis sehingga masyarakat bisa lebih mengikuti tentang informasi COVID-19. Akhirnya terus berkembang, ada yang mengusulkan untuk pembagian masker, pembagian sembako, dan saat ini kami sudah 7 kali melakukan kegiatan kemanusiaan baik dalam kota Waikabubak, Kecamatan Loli maupun Kecamatan Nanukaka kemarin terakhir, dan kedepannya juga mungkin kami akan bisa menjangkau tiga kecamatan lainnya di Kabupaten Sumba Barat. Itu awalnya Kak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak David yang sudah berbagi untuk awal ya, bagaimana Sumba Barat Kita Bisa ini kemudian diinisiasi yang diawali dengan mungkin bincang-bincang di grup WhatsApp Ya, yang sudah betul. mulai cemas ya dengan pemahaman dari masyarakat Sumba Barat gitu terkait dengan bahaya COVID-19 ini. Mungkin kita akan mendengarkan gerakan sosial lainnya Kak Pupu dari CD Sumba Barat Daya. Kak, bisa cerita seperti apa awalnya Kak CD itu dibentuk terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19? Oke, terima kasih banyak Kak Siswan. Selamat sore semuanya. Memang awalnya hampir sama seperti Kak David ya, dari Sumba Barat Kita Bisa. Komunitas kami muncul dari inisiatif apa yang bisa kita buat sebagai orang-orang yang dalam hal ini kami sangat mencintai Sumba. Misalnya saya bukan dari Sumba, tetapi ketika sudah di sini melihat pandemik ini datang, at least paling tidak kita berbuat sesuatu. Apalagi kita ini tidak terbiasa untuk melakukan pencegahan ya. Jadi kita harus bisa paling tidak membuat sesuatu gerakan untuk merespon dengan baik kira-kira apa yang bisa kita bantu dalam rangka ini, membantu pemerintah tepatnya untuk bisa menjangkau masyarakat di sekitar
kabupaten kita misalnya, karena Sumba ini secara geografis kan cukup luas, kemudian masih ada kendala internet, kendala listrik, dan lain-lain. Tentu saja informasi yang disampaikan tidak akan mudah diterima oleh masyarakat, berbeda dengan warga-warga di Jawa misalnya. Dan kebetulan kami berlima ini punya network yang cukup baik, sehingga dengan kapasitas kami, misalnya dari network ini kami berusaha mendapatkan bantuan, mendapatkan jaringan baru lagi untuk bisa mengumpulkan dana dan donasi untuk Sumba. Apalagi Sumba saat ini kan lumayan namanya sedang booming ya, nama Sumba dibandingkan dengan 7 tahun atau 5 tahun sebelumnya lah, ketika orang tanya Sumba pasti masih tertukar dengan Sumbawa misalnya. Nah sekarang ketika kita bilang kita mau kumpul bantuan nih untuk Sumba, puji Tuhan bantuan tidak lama muncul, sedikit-sedikit tetapi kemudian banyak. Jadi dengan kapasitas dan potensi Sumba sekarang, kami berusaha untuk bisa membangun satu gerakan seperti itu. Itu awalnya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Pupu yang sudah berbagi ya tentang CD. Mungkin memang awalnya kecemasan tentang keterbatasan informasi ya yang diterima oleh masyarakat di Sumba Barat Daya di sana gitu. Jadi perlu nih ada gerakan dari Kak Pupu dan kawan-kawan untuk menyebarluaskan lagi pentingnya bahaya dari COVID-19 ini. Kita akan mendengarkan Ingrid ya dari Kumpul Tangan. Gimana Ing terkait dengan kumpul tangan di sana ini? Oke, terima kasih Kak Siswan. Selamat sore semuanya. Kalau dari tim Kumpul Tangan sendiri sih, kami ini awalnya tuh baru terbentuk per tanggal 7 April 2020. Kami awalnya itu ada 5 orang, di mana kami itu semua dulunya teman sekelas waktu SMP. Kegiatan kumpul tangan ini, gerakan untuk tanggap COVID-19 ini sebenarnya digagas oleh salah satu teman kami, namanya Nadia Al-Gadri. Dia kebetulan juga selebgram di Malang. Jadi melalui relasinya, terus juga relasi kami di sosial media, akhirnya kami memberanikan diri untuk membentuk suatu gerakan yang kami namakan Kumpul Tangan. Dengan tujuan kan dari nama Kumpul Tangan itu sendiri kan artinya meringankan beban gitu. Jadi kami mulai gerakan itu per tanggal 7 April, dan puji Tuhan melalui relasi yang kami punya di sosial media, itu per tanggal 10 April itu kami sudah mulai melakukan gerakan COVID Box pertama, itu pembagian sembako ke masyarakat. Nah, kenapa kami itu memang fokusnya lebih ke masyarakat? Karena kayak tadi kami kelompoknya kecil, dan juga dana yang terkumpulkan juga masih terbilang kecil, jadi kami memilih tujuan atau target bantuan yang kami berikan itu ke masyarakat dulu gitu. Terus juga itu juga terbentuk karena cerita-cerita dari masyarakat yang kami temui, contohnya kayak ojek, becak, tukang becak, terus PKL yang sempat kami temui sebelum gerakan ini ada. Saat kami tanya-tanya tentang COVID-19, mereka ternyata memang cukup tahu tentang itu, cuma terpaksa harus keluar rumah, terus dari pagi sampai malam, itu hanya demi supaya bisa tetap menghidupi keluarga gitu, walaupun penghasilan yang mereka punya pun mungkin sehari bisa cuma 15.000 atau 20.000, begitu. Akhirnya dari situlah kami semangat untuk membuat gerakan kumpul tangannya. Gitu sih, Kak. Terima kasih Ing untuk perkenalan awal terkait dengan kumpul tangan ya yang diinisiasi oleh teman-teman di Sumba Timur. Kita akan mendengar cerita sekarang dari Kak Tasya, perwakilan dari Sambung Asa ya Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Iya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili kawan-kawan Sambung Asa, diberi kesempatan untuk sharing, bahkan kita bisa berkomunikasi walaupun masing-masing di daerah kawan-kawan masing-masing. Terima kasih untuk Sumba TV. Jadi kalau bicara soal bagaimana terbentuknya, sudah. Ya,
Kalau ditanya bagaimana awal mulanya bisa terbentuk Sambung Asa, jujur saya baru tinggal di Sumba selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Selama ini saya merantau di Jawa gitu. Saya baru pulang dan menetap di Sumba Tengah baru 1 sampai 2 tahun. Tidak banyak kawan, tidak banyak teman, bahkan sahabat begitu. Tetapi di beberapa bulan terakhir ini saya dipertemukan dengan beberapa kawan yang puji Tuhannya punya energi yang sama, punya jiwa yang sama. Jadi saya waktu itu mulanya kita ada 3 orang, tim kita ada 3 orang, perempuan semua. Saya Natasha, kemudian ada kawan saya Melania Rambudai, dan satunya Roswita Lambulodang. Kita 3 orang saja. Jadi awal mulanya bagaimana sih terbentuknya Sambung Asa? Sambung Asa justru terbentuk ketika kita sedang mengadakan satu gerakan sosialisasi Ekobrik. Nah, Ekobrik, kemudian kita melakukan sosialisasi di rumah baca dan lain sebagainya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, awalnya cuman by WhatsApp gitu. Enaknya kita bikin apa ya untuk Sumba Tengah? Lebih sesimpel itu sih sebenarnya. Kita bahkan tidak punya bayangan sampai dengan hari ini gitu. Kita bisa menginisiasi donasi, kemudian memberikan bantuan baik di tim medis, masyarakat, dan aparat lainnya begitu. Sesimpel itu saja. Terus beberapa kawan, 2 orang kawan, ayo kita bikin yuk Kak gitu. Justru karena masing-masing dari kami punya background dan relasi yang berbeda, seperti kawan-kawan lainnya tentunya terinisiasi dari karena punya relasi, kemudian punya kerinduan dan punya hati untuk sama-sama membangun Sumba begitu. Jadi lewat itu kita berpikir, kira-kira bagaimana ya caranya ya. Nah, berkat pun datang gitu. Jadi sebelum terbentuknya Sambung Asa itu ada satu rekan dari kawan kami, dia punya hubungan yang cukup dekat dengan kawan-kawan sahabat peduli Indonesia. Sebelum Sambung Asa itu, misalnya kita bentuk ini, nah sahabat peduli Indonesia menghubungi satu rekan kami gitu. Kami akan kirim poster edukasi dan lain sebagainya. Bisakah tolong didistribusikan? Nah, itu kayak sebagai suntikan gitu untuk kami bertiga. Padahal kita belum bentuk gitu, tapi ternyata banyak orang yang mengulurkan tangannya untuk membantu di Sumba Tengah. Kami bertiga gitu, kemana gantian, kita memulai dari sosialisasi edukasi kepada masyarakat di kampung, di pasar, dan di toko-toko, jadi pedagang-pedagang di toko. Nah setelah itu sampai dengan hari ini, puji Tuhannya, dari kami bertiga, kami bisa mendapatkan banyak bantuan, entah itu alat APD, masker, poster edukasi, bahkan uang tunai yang cukup banyak jumlahnya untuk bantuan sembako di beberapa wilayah desa yang sudah kami tentukan. Jadi mungkin singkatnya itu perkenalan kami. Kami dari Sambung Asa mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore. Iya, terima kasih Natasha yang sudah sharing ya tentang bagaimana sih awalnya Sambung Asa ini terbentuk ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita dengar tadi ya, ini kan namanya punya nama masing-masing. Yang saya rasa juga ada titipan doa atau harapannya gitu. Ada Sumba Barat Kita Bisa, ada kumpul tangan yang mungkin menggambarkan bagaimana kita saling membantu, ada Sambung Asa, para penyambung asa, penyambung harapan. Kalau kita mau tanya nih, kalau yang dari luar Sumba nggak paham, PD itu artinya apa sih Kak Pupu? Bisa cerita nggak sih? Ya, ini mungkin teman-teman nanti bisa nambahin ya kalau saya salah mengartikan. Setahu saya, KD itu artinya bangun bersama, bergerak bersama ya. Jadi selama saya bekerja di Sumba itu dari 2012 dan saya sering mendengar kata mari KD atau pergi KD segala macam, dan itu ternyata warga atau keluarga berkumpul bersama-sama membantu satu keluarga lain, misalnya membangun rumah. Nah dari filosofi saling membantu, karena setelah satu keluarga itu dibantu, ketika ada keluarga lain juga mau membuat rumah atau apa, keluarga yang sudah dibantu akan membantu yang lain. Jadi ini sesuai dengan tema kampanye kami, yaitu 1 sama dengan 1. Jadi 1 orang melakukan pencegahan terkenanya corona, 1 orang akan terbantu. Jadi itu sesuai dengan filosofi KD. Akhirnya kami memakai kata KD Sumba begitu. Oke, wow, menarik ya. Jadi
memang ada beberapa istilah yang berasal dari bahasa Sumba yang barangkali bisa lekat atau dekat dengan masyarakat Sumba sendiri yang teman-teman bantu gitu, semacam bentuk pendekatan juga untuk mereka. Tapi ini juga menarik, kalau kita bicara tentang agenda, ini ada pendekatan atau akronim yang menarik sebenarnya dipakai. Saya mau tanya sama Kak Tasya, karena dalam kampanye ini itu di Sambung Asa ada celekit ya, atau cegah sebelum sakit. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain juga punya istilahnya yang unik-unik, yang menarik. Tapi Kak Tasya mungkin bisa cerita, Kak, sebenarnya kampanye celekit atau cegah sebelum sakit ini seperti apa? Oke, jadi begini kawan-kawan, celekit itu berasal mula gitu kata singkatan yang mungkin dari beberapa, entah dari KD atau dari Sumba Timur maupun dari kita bisa dari Sumba Barat, mungkin ada beberapa kawan yang mendapatkan bantuan dari Sahabat Peduli Indonesia. Jadi itu merupakan satu tagline dari Sahabat Peduli Indonesia tentang untuk pencegahan COVID-19. Dan sampai dengan sekarang follow up mereka sangat baik. Hubungan relasi antara relawan yang ada di setiap daerah juga ikatannya sangat baik. Bahkan mereka selalu menanyakan bagaimana kondisi di sana, kemudian bagaimana posternya di sana sudah habis atau belum. Kalau kekurangan mereka kirimkan lagi. Jadi mereka memberikan bantuan terhadap Sambung Asa untuk Sumba Tengah itu berupa poster dan berupa masker. Jadi gitu sih, kalau dibilang celekit, kenapa bisa celekit, sebenarnya itu tagline yang gagas oleh Sahabat Peduli Indonesia begitu, dan kami mengkampanyekan itu terhadap masyarakat sembari kami memberikan stiker atau poster untuk masyarakat di desa maupun pedagang yang ada di pasar. Begitu sih singkatnya. Oke, menarik ya. Jadi kalau kita tadi dengar cerita terkait dengan agenda celekit itu, ini terkait dengan proses edukasi sebenarnya yang ingin diberikan kepada masyarakat Sumba. Tapi kita juga mau dengar barangkali dari Kak David, Kak, di Sumba Barat kita bisa. Bagaimana agenda mengedukasi masyarakat di Sumba Barat di sana, Kak? Perjalanannya selama ini, Sumba Barat kita bisa. Silakan. Oke, terima kasih, Kak. Jadi, Sumba Barat kita bisa memang berawal dari kemauan anak-anak muda, terus beberapa komponen NGO yang ingin bantu Sumba. Jadi begitu informasi tentang corona itu kan mindset yang ada di masyarakat Sumba kan, itu kan di Jawa, itu di kota besar. Jadi kita di sini mana mau ada corona. Dengan pemikiran seperti itu, kami tergerak untuk bagaimana sih kita meyakinkan bahwa virus ini bukan hanya di kota besar, bukan hanya di Jawa, tapi virus ini bisa di mana saja, kapan saja. Jadi teman-teman punya keprihatinan tentang hal itu. Akhirnya kita coba carikan salah satu cara, karena kalau kita sendiri yang bergerak susah. Waikabubak kan lumayan, walaupun kelihatannya kecil tapi luas begitu, karena pergerakan masyarakatnya saat itu kan, walaupun ada himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, walaupun sekolah sudah di learning home, tapi tidak berdampak. Oleh karena itu, ayo kita harus bisa masuk sampai di masyarakat, contohnya di pasar, di pertokoan. Itu momen yang pas untuk kita harus menyampaikan bahwa corona itu real, corona itu ada depan mata. Jadi ketika kami pertama kali lakukan itu di pasar Waikabubak, memang masyarakat itu ternyata betul hanya dengar tapi tidak paham apa sih itu corona. Sehingga itu yang melatar belakangi kami untuk terus lakukan kegiatan, dan kami identifikasi kira-kira di titik-titik mana yang kita harus bisa masuk. Oleh karena itu kegiatan kami tidak saja di kota, tetapi ketika kami identifikasi lagi ternyata di desa, karena kebetulan ada teman-teman juga yang memberikan informasi, mereka itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya kami coba berupaya untuk, kalau begitu jangan bahasa Indonesia, kita coba pakai bahasa lokal. Sehingga di Loli kami coba sosialisasi dalam bahasa Loli, terus di Wanokaka kemarin kami juga coba bahasa Wanokaka. Nah, itu yang kami lakukan, dan ya saya tidak katakan berhasil, tapi dengan antusias masyarakat untuk menyambut keberadaan kami ketika ada di tengah-tengah mereka itu sangat membanggakan gitu. Ternyata kita bermanfaat ya gitu.
Jadi mari kita terus lakukan lagi hal-hal yang kiranya dapat membantu untuk meyakinkan bahwa dengan cara mendapatkan informasi yang benar, kita bisa untuk terhindar dari corona. Seperti itu, Kak. Siswan. Thank you, Kak David. Iya, berarti memang masih ada jarak ya pemahaman terkait dengan bahaya betul. corona dengan masyarakat di Sumba Barat tepatnya. Tapi barangkali ini juga menjadi masalah juga ya buat teman-teman di masing-masing kabupaten gitu. Mungkin saya mau dengar cerita dari Ingrid Natalia Depa di Sumba Timur seperti apa? Apakah masih ada jarak juga terkait dengan pemahaman? Barangkali masih ada masyarakat yang menganggap remeh bahaya COVID-19 ini, terus teman-teman kumpul tangan, gimana gerakannya? Silakan. Kalau di Sumba Timur sendiri sih, kalau mau bilang masih banyak yang anggap remeh, masih banyak sekali, khususnya masyarakat yang mungkin memang kayak PKL, tukang becak, ojek, yang memang mereka mau tidak mau untuk tidak bisa di rumah saja gitu. Selain mereka tidak punya alasan lain untuk tinggal di rumah atau untuk harus tetap keluar dari rumah, mereka juga tuh mungkin kebiasaan orang kita yang sering berbagi informasi yang sebenarnya kurang mendidik ya. Contohnya ada aja yang bilang, di Sumba kan sini panas gitu, corona tidak mungkin masuk, flu burung aja waktu itu kalah, tidak sempat masuk ke Sumba. Atau mungkin ada yang bilang, anak-anak di sini kan sudah biasa main yang kotor, pokoknya main-main lumpur atau bermain di tempat-tempat yang tidak terlalu bersih gitu. Jadi masalah terjangkit virus pasti tidak akan kena di masyarakat kita gitu. Masih ada pemahaman yang masih sangat-sangat tradisional seperti itu ya. Nah, terus tidak hanya ada di kota juga, tapi di kampung juga ada yang seperti itu. Dan dari Kumpul Tangan sendiri, bagaimana cara kami untuk bisa mengedukasi masyarakat ini, selain kami ajak ngobrol waktu saat membagi bantuan, karena kan target kami memang ke masyarakat yang masih harus tetap keluar rumah karena bekerja gitu kan. Jadi selain dari itu, kami juga menyiapkan panduan, di mana panduan itu semua kami tulisnya itu pakai logat Sumba gitu ya, tidak pakai bahasa daerah, karena kebetulan dari kami tidak ada yang orang Sumba asli dan tidak ada yang paham bahasa daerah. Jadi kami pakai logat Sumba, misalkan apa itu corona? Corona itu virus, COVID-19 itu penyakit yang menular gitu. Pokoknya pakai tulisan-tulisannya tuh kayak menggunakan aksen Sumba. Terus juga kalau untuk di desa, puji Tuhan sih kemarin tim Kumpul Tangan juga berkesempatan untuk turut serta dalam sosialisasi COVID-19 di Desa Matawai Katingga. Itu perjalanannya itu cukup jauh, pokoknya tempat yang sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat pelosok. Kalau misalkan orang bilang ngapain harus sampai ke kampung, toh juga mereka jauh dari kota gitu. Tapi selama mereka masih menerima atau menggunakan barang-barang dari kota, sebenarnya kami melihat ada potensi penularan COVID-19 juga, itu pasti ada kemungkinan besar seperti itu. Dan juga adik-adik di sana, karena kan kami temuinya adik-adik SD, mereka juga itu diliburkan, maksudnya kayak disuruh belajar dari rumah gitu. Mereka tahu kalau di sana tidak ada sekolah dulu dalam beberapa waktu, karena disebutnya itu libur corona gitu. Tapi mereka tidak tahu seberapa bahaya virus ini gitu. Jadi hanya sebatas tahu apa itu corona, sebatas tahu nama corona, tapi tidak tahu virus ini apa gitu. Karena kemarin kita tanya, misalkan, kenapa kalian libur gitu? Karena corona, ada libur corona gitu. Terus ada yang tahu di sini virus corona itu apa? Semua hening, adik-adiknya hening. Terus ada satu yang nyeletuk virus Jawa gitu, tapi tidak dengan ngomong yang sesantai itu gitu. Terus juga mereka pas dibagi masker kayak gitu pun juga masih ada yang kurang paham pentingnya menggunakan masker seperti apa, pentingnya cuci tangan juga kayak gimana, itu seperti apa. Jadi puji Tuhan kemarin kami edukasi selain bersama dengan teman-teman relawan dari
dari Sumba Timur, ada teman-teman dari Sopan, teman-teman dari Sumba Volunteer, ada juga dari Karis, yang kegiatan ini juga dibantu oleh teman-teman dari Kawan Baik Indonesia. Jadi kita di sana edukasi tentang COVID-19, terus juga ajarkan mereka bagaimana menggunakan dan melepas masker dengan baik, terus mencuci tangan yang baik seperti apa, seperti itu sih. Oke, jadi ya cukup menarik dan beragam ya cerita dari Kumpul Tangan tadi terkait dengan bagaimana sih masyarakat di Sumba masih sangat berjarak ya dengan pemahaman bahaya corona ini gitu. Kalau Kak Pupu sendiri ada cerita nggak sih Kak terkait dengan ini juga gitu yang masyarakat Sumba masih belum begitu paham dengan bahaya COVID-19? Silakan Kak Pupu. Iya, memang ini kami juga mengalami hal yang sama ya. Ada pemikiran yang tidak jauh beda dari warga-warga di Sumba. Dan kami dengar cerita dari para relawan kami. Kebetulan KD ini kami berlima sebagai konseptor atau orang di belakang layar. Sementara yang di desa-desa kami ada 25 relawan. Dan mereka yang turun ke warga di desanya mereka sendiri, di kecamatan mereka sendiri. Dan ada cerita yang sama, bahkan dengan kata Jawa itu juga contohnya. Mereka tidak mau menerima masker yang kebetulan kami ada bagikan masker merah putih dari satu kelompok filantropis di Jakarta. Mereka menolak, mereka bilang ini masker dari Jawa, malah justru bawa virus, kami tidak mau, seperti itu. Bahkan kami sudah cerita bahwa ini terbungkus dalam plastik, ini juga sudah di jalan lama sekali, pasti itu virusnya sudah sempat mati atau bagaimana, tapi tetap nggak mau. Akhirnya kami berusaha sama seperti yang Kak David di Sumba Barat, misalnya kita memakai bahasa daerah atau memakai konteks yang ada dan juga memanfaatkan aparat desa. Kebetulan relawan kami juga dekat dengan aparat desa dan kami meminta bantuan mereka untuk bicara ke warganya sendiri. Dan itu lumayan lebih efektif ketimbang misalnya saya yang turun itu saya sudah kelihatan beda sekali juga datang ke desa itu pasti ada jarak juga mereka ambil. Akhirnya dengan berbagi informasi yang kami buat diserahkan ke desa juga dan warga-warga di desa lumayan bisa menerima akhirnya seperti itu. Jadi kami melakukan beberapa pendekatan supaya informasi yang diterima benar adanya karena selain itu warga di Sumba itu juga berpikir kami tidak akan kena corona, kami sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang pahit seperti bunga pepaya, daun pepaya, juga ada satu daun lagi saya lupa namanya dan mereka bilang itu ampuh sekali untuk segala macam jenis penyakit. Dan selain itu, entah informasi dari mana, mungkin benar atau tidak, saya juga kurang tahu, teman-teman atau warga-warga di Sumba itu sudah terbiasa mengkonsumsi klorokin, karena itu obat untuk TBC dan juga untuk malaria kalau tidak salah. Jadi dengan pemahaman seperti itu, muncul lagi defensifnya mereka bahwa kami tidak akan kena corona. Saya sampai dengan teman-teman berpikir apakah harus ada kasus dulu di Sumba, harus ada dulu orang melihat bahwa ada pasien meninggal, baru mereka percaya. Itu yang kami agak struggling ya, awalnya agak susah gimana caranya. Tapi ya itu tadi kita coba pendekatan berbagai cara yang lebih kontekstual untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Oke. Jadi penting sekali ya teman-teman muda ini dengan gerakan sosialnya masing-masing untuk menjadi pihak ketiga atau jembatan lah untuk mereka gitu supaya mereka lebih paham lagi karena kalau tadi saya dengar ada beberapa yang mereka singgung tentang kebiasaan mereka gitu yang seolah mereka tidak rentan dengan bahaya COVID-19 ini gitu. Termasuk dari pola konsumsi mereka dan kebiasaan mereka sehari-hari. Tapi ada satu kebiasaan juga gitu yang cukup representatif dengan masyarakat Sumba gitu. Mereka kalau saling bertemu gitu cara sapanya cium hidung gitu ya. Nah, itu gimana? Sekarang kalian mengedukasi mereka bahwa sentuhan fisik itu harus dihindari di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin Kak Tasya bisa sharing Kak terkait itu, terkait dengan kebiasaan masyarakat di Sumba yang saat ini harus dihindari, harus mulai dibiasakan. Oke. Jadi soal kebiasaan itu sebenarnya PR yang cukup besar dan kendalanya cukup tinggi juga karena terkhusus di Sumba Tengah, menurut pengalaman saya pribadi dan beserta kawan-kawan, untuk edukasi ke masyarakatnya sendiri itu ya sekian persen dari 100% begitu.
wilayah kami cukup banyak begitu, banyak desa dan banyak wilayah yang saya rasa juga sama seperti kawan-kawan lainnya mengalami kendala yang sama, kendala tentang bagaimana sih pengetahuan soal corona terhadap masyarakat begitu. Nah, untuk kalau dibilang bagaimana sih cara mengurangi tradisi cium hidung gitu, itu PR yang sulit sekali, jujur sulit sekali gitu, karena kami sudah mencoba gitu, kita kasih beri edukasi gitu, Bapak Mama kalau ini ke acara kekde atau kita ada melayat atau acara-acara kekeluargaan di sini masih berlangsung sih, jadi kayak semisal siapa punya syukuran walaupun tidak diadakan besar-besaran, tetapi untuk tidak bisa menghindari perkumpulan orang banyak. Jujur di Sumba Tengah sampai detik ini belum. Itu pun adapun tim gugus dan lain sebagainya, saya rasa tidak terlalu deep ya, tidak terlalu dalam untuk bagaimana sih mencegah corona gitu, karena ya itu tadi gitu, mungkin perasaan mereka kan belum ada yang positif gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana mengurangi, secara edukasi sudah kami berikan. Kami berikan corona itu menular melalui bahasanya, kami juga gunakan bahasa yang mudah dipahami, gunakan melalui sentuhan, kalau ini harus pakai masker, kita benar-benar beredukasi terhadap masyarakat. Cuman itu tadi, dibilang bagaimana sih cara mengurangi gitu, tidak bisa gitu. Jujur sampai dengan hari ini tuh, mungkin hanya beberapa orang dari sekian masyarakat Sumba Tengah yang kalau ketemu orang Sumba tuh, wih tidak corona gitu. Saya sudah melakukan itu gitu, ketemu dengan keluarga, halo tante, halo om, salam corona. Jadi menggunakan melipat tangan seperti ini. Tapi sulit juga gitu, kadang refleks, karena itu keseharian kita itu kan media sapa kita yang kalau bukan cium hidung tuh bukan orang Sumba deh, apalagi kalau ketemu dalam waktu yang cukup lama tidak pernah bertemu. Jadi itu tadi sih lumayan sulit gitu, untuk mengedukasi seperti itu aja sulit tuh, apalagi kami jujur Sambung Asa ini kami hanya 3 orang, dan dengan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, salah duanya, selain kita memberi edukasi terhadap poster dan stiker, kami sudah memberikan bantuan masker kain terhadap tim medis di seluruh kecamatan yang ada di Sumba Tengah. Jadi waktu itu kebetulan ada relawan yang mau membantu kita gitu, kawan-kawan kita sendiri gitu. Jadi kita hanya ada berapa orang, dibantu juga dengan beberapa teman humas yang ada di pemerintah. Tapi sebenarnya kalau ditanya bagaimana lagi mencegah untuk terjadinya kontak langsung, sebenarnya itu PR, bukan hanya untuk PR seorang relawan seperti kami gitu. Itu PR juga untuk pemerintah, kemudian untuk orang-orang atau anak generasi muda yang saya rasa mereka juga punya keinginan yang sama untuk bagaimana ya caranya menanggulangi COVID-19 begitu. Tapi ya itu tadi, itu PR-nya kita semua gitu. Bahkan kalau mau tegas ya pemerintah kalau bisa sih lebih tegas lagi. Tim yang dibentuk atau aturan yang memang ada kalau bisa ditegaskan lagi, karena masyarakat di sini tuh harus 01 yang ngomong baru dengar, jadi kayak gitu. Nah itu budaya saya rasa semua orang Sumba begitu. Kalau bukan 01-nya yang ngomong atau 01-nya yang bertindak langsung gitu, itu cukup sulit gitu, sangat sulit justru. Jujur itu kendala yang kami alami gitu. Bahkan memberi edukasi bukan hanya kita keluar kuping kanan kuping kiri, mungkin ada beberapa masyarakat desa yang oh iya dengar saja, iya, tapi agak sulit gitu pendekatannya terhadap masyarakat. Kalau tim medis sih saya rasa mereka sudah sangat paham tentang bahaya COVID-19, bagaimana penanggulangannya dan lain sebagainya. Cuman memang bukan hanya masyarakat sih sebenarnya yang mengalami gitu, hampir seluruh masyarakat dari segala lini begitu, baik dari segi ekonomi, kemudian pekerja-pekerja, petani, pelaku-pelaku UMKM, terus masyarakat yang di pesisir, kalau seperti kami di Kecamatan Umbura Tunggai Barat yang sama sekali tidak punya sawah gitu, mereka mau kerja dari mana gitu, biasa mereka istilahnya barter di pasar kalau bulan-bulan sekarang. Tapi sekarang tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Jadi kami juga untuk bantuan berikutnya, puji Tuhan, kami mendapatkan bantuan untuk sembako 323 pack, dan kami tim Sambung Asa akan menyalurkan bantuan tersebut di wilayah pesisir, di Umbura Tunggai Barat, wilayahnya di Desa Lenang, Tanah Banas, dan lain sebagainya. Jadi
Itu yang bisa kami lakukan sampai dengan hari ini. Kalau PR-nya sih masih banyak, jujur masih banyak, dan Sambung Asa bukan hanya butuh donasi berupa uang saja gitu. Bahkan kita sangat butuh tim-tim relawan yang benar-benar mau memberikan edukasi. Apalagi sampai dengan sore ini tadi saya mendapat informasi kalau di Sumba Timur sudah ada yang positif 1 orang gitu. Semoga saja dengan adanya positif 1 orang, tim yang dibentuk, relawan yang dibentuk, bahkan anak-anak muda yang saya rasa juga punya jiwa yang mau melayani bisa sama-sama sih baku gandeng untuk mencegah COVID-19 gitu. Oke. Terima kasih Kak Tasya sudah berbagi. Ternyata tadi ada beberapa kata kunci juga bahwa pada akhirnya gimana masing-masing gerakan ini terus berlanjut sampai hari ini perlu bantuan dari pihak-pihak lain gitu. Terus tadi sebutin ada relawan juga gitu. Mungkin saya mau dengar kalau dari Kak David, Kak, siapa saja sih yang membantu Kak David dan kawan-kawan di Sumba Barat Kita Bisa? Apakah ada teman-teman relawan lain yang dari Sumba Barat juga membantu atau mungkin dari pemerintah dan pihak lain yang membantu sampai akhirnya gerakan kakak ini berlangsung sampai hari ini? Iya, jadi kalau pihak-pihak yang membantu kami di Sumba Barat Kita Bisa ini kebetulan kumpulan dari NGO, swasta maupun ASN. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam. Apalagi kami yang aktif memang satu dari Survey, dari inovasi, dari NGO-NGO yang lain. Terus kebetulan Pak Kadis PMD, Pak Jeffrey Davimerang juga adalah anggota Satuan gugus tugas COVID-19, jadi memudahkan akses kami untuk bisa mengetahui apa sih yang harus kita bantu terhadap kegiatan pemerintah. Terus kami sendiri dengan beberapa teman juga bagian dari ASN yang betul-betul sudah paham juga kurang lebih apa yang harus pemerintah lakukan, sehingga dengan cara seperti itu memudahkan kami untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang kita harus lakukan. Dan yang paling prinsip di sini melihat keberadaan masyarakat yang memang yang teman-teman tadi Kak Tasya sampaikan, untuk merubah mindset itu yang paling penting, sehingga tidak hanya satu pihak. Jadi kami betul-betul bekerja bersama-sama, baku gandeng untuk kita coba masuk jangan dari satu lini saja. Misalnya tentang kedukaan, kematian. Tradisi cium hidung itu sangat susah sekali dihilangkan. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kelurahan untuk turun langsung ketika ada yang meninggal disosialisasikan. Jadi kemarin ada contoh, ada satu keluarga yang berduka di kota, itu sudah dipasang banner untuk menginformasikan kepada pelayat untuk tidak melakukan cium hidung, salaman, dan tetap jaga jarak. Jadi kita memanfaatkan relasi-relasi yang ada itu sampai di titik bawah. Jadi kebetulan kayak tadi yang saya sampaikan sebelum kita mulai, ketika kami mau sampaikan, dari kebetulan saya juga masuk di tim Satgas Desa juga. Jadi begitu kami dari desa punya inisiatif untuk mau menyampaikan itu, tiba-tiba Pak Bupati datang. Jadi in the right moment, ya kami minta kesempatan dan kesediaan Bapak Bupati untuk menyampaikan, sehingga menjawab seperti yang disampaikan oleh Kak Tasya tadi, ketika orang yang sangat dihargai yang menyampaikan itu hanya akan cepat tersampaikan. Tapi tidak menyurutkan semangat kita juga untuk tetap, ya orang dengar atau tidak, kita tetap lakukan itu, kita tetap menyuarakan. Jadi khusus cium hidung, cium itu kami malah buat tagline-nya kemarin, kalau mau sayang Sumba, jangan cium hidung dulu. Nah, jadi Sumba Barat Kita Bisa coba inovatif untuk ya berikan pesan-pesan yang singkat tapi bisa dipahami oleh masyarakat. Dan kita berharap dengan adanya kasus positif di Sumba Timur menjadi satu hal yang buat masyarakat baik kota maupun di pedalaman, pedesaan, untuk betul-betul bahwa ini sudah di depan mata, tidak lagi jauh. Yang tadi mindsetnya masih di Jawa, masih di kota besar, loh ini sudah dekat. Sehingga ketika kita tim relawan bekerja itu lebih memudahkan lagi karena sudah ada depan mata. Karena kalau orang Sumba kan tidak lihat, tidak percaya. Jadi sekarang sudah di depan mata, itu akan membantu untuk kita terus mengedukasi masyarakat dan melibatkan semua pihak
untuk bergandengan tangan. Dan di kantor-kantor juga kami di Sumba Barat memang sudah semua melakukan. Jadi ketika melakukan kegiatan di kantor manapun wajib menggunakan masker. Dan kebetulan saya kemarin di Dinas Pendidikan juga, saya minta setiap orang yang masuk di kantor itu harus wajib pakai masker. Kalau tidak, minta maaf. Gitu. Jadi pihak-pihak yang tadi Kak Siswan tanyakan itu semua, kami tidak saja di pemerintahan, di NGO, kebetulan NGO ini yang ada dalam kumpulan kami, Sumba Barat Kita Bisa, juga mengedukasi masyarakat. Seperti itu Kak Siswan. Oke, terima kasih Kak David. Kita ada banyak pihak yang membantu Sumba Barat Kita Bisa gitu untuk menjalankan gerakan sosial dan agenda-agendanya. Kalau kita mau dengar cerita dari Kak Pupu di PD Sumba gitu, tahu saya sempat buka open volunteer juga ya untuk menerima teman-teman yang berkeinginan membantu menjadi relawan. Boleh cerita seperti apa animonya saat itu Kak Pupu? Iya, betul. Jadi ini kembali juga dari asal kata KD ini yang bangun bersama, bergerak bersama. Kami sadari kami berlima ini akan terbatas sekali mobilitas karena kami punya pekerjaan utama lain, dan juga supaya bisa ada empowerment juga untuk adik-adik yang masih muda. Kebetulan saya ini sebenarnya udah tua ya, bukan tidak semuda teman-teman di sini. Jadi kami merekrut ada 25 volunteer yang kami open rekrutmennya dalam akun sosial media kami. Dari 25 volunteer ini ada 18 di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada 2 di Sumba Barat, 4 di Sumba Tengah, dan 1 di Sumba Timur. Nah, kawan-kawan relawan ini menjadi perpanjangan tangan kami. Jadi kami yang membuatkan konsep, kami yang membuatkan bahan edukasi, kami yang menerima donasi dari luar, lalu kami minta teman-teman dari relawan untuk ambil di sekret kami, dan mereka membagikan di desa masing-masing, di kecamatan masing-masing. Dan antusias mereka sangat baik sekali. Kami sendiri tidak percaya waktu awal-awal kami buka, dalam waktu 2 hari sudah ada 20 orang yang mendaftar. Padahal kami tidak mengiming-imingi misalnya akan ada uang, honor atau apa, karena memang ini volunteering. Itu betul-betul hanya menggugah ingin berpartisipatif atau tidak dengan pandemik yang kita hadapi sekarang. Dan kami akhirnya berkelanjutan ya. Awalnya kami hanya ingin merespon dengan memberikan bahan-bahan edukatif aja, tapi kemudian berkembang, oke, kita kumpulkan lagi donasi lebih banyak, dan kalau bisa kita juga berjejaring dengan lembaga lain, dengan pemerintah daerah, dengan komunitas-komunitas lain, dan antusias dari bantuan dari teman-teman di luar Sumba pun lumayan tinggi. Seperti itu. Dan kawan relawan ini selain menjadi perpanjangan tangan, mereka juga penyambung lidah bagi kami. Kami ingin tahu bagaimana situasi di desa, ada perkembangan apa di kecamatan mereka, dan mereka sangat komunikatif. Kami punya WA group bersama, dan kami juga akan ada sesi sharing bersama lewat Zoom dengan beberapa volunteer per daerah. Kebetulan minggu ini, hari Kamis, kami akan berkumpul dengan teman-teman dari Sumba Tengah. Kami ingin mendengar selama 2 bulan ini bergerak, ada kesulitan apa, ada kemajuan apa, atau bahkan ada ide apa. Karena kami tidak ada di desa, kami tidak ada dekat dengan warga. Justru mereka yang dekat dengan warga, mereka yang mendengar langsung, bisa memberikan input bagi kami. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Pupu. Tapi selain volunteer, kalau saya tidak salah juga ada bantuan dari Balai Latihan Kerja ya untuk KD terkait dengan desinfektan gitu ya Kak Pupu. Iya. Bisa di-sharing. Iya, kami kerjasama dengan BLK Don Bosco yang ada di daerah Wepangali di Sumba Barat Daya. Kebetulan BLK ini kan punya perlengkapan yang lebih banyak, lebih bagus dibandingkan dengan kami sendiri-sendiri. Jadi kami hanya menyediakan bahan-bahan desinfektan untuk proses do it yourself dengan DIY. Jadi kami kirim bahan ke sana, Bruder Ephraim dari Don Bosco dengan adik-adik didiknya membuatkan desinfektan, kemudian relawan kami yang butuh desinfektan langsung datang ke Don Bosco untuk mengambil. Jadi ini juga termasuk dari bagaimana kami berjejaring dan bagaimana kami betul-betul empowering relawan kami, begitu. Oke. Terima kasih Kak Pupu sudah sharing ya, ternyata ada kawan-kawan relawan dan juga BLK Don Bosco ya membantu KB Sumba Barat Daya. Kita mau dengar cerita dari Ing.
seperti apa kumpul tangan berjejaring Ing selama ini? Mungkin tidak hanya beberapa komunitas di Sumba, tapi mungkin ada dari daerah lain yang membantu. Oke Kak, kalau dari kumpul tangan sendiri sih, kan tadi saya pernah cerita sebelumnya saya kasih tahu kalau kami awalnya ada 5 orang kan, terus dibantu oleh 4 orang lagi volunteer, itu juga dari relasi pribadi, terus bantuan-bantuan dari komunitas kita sampai saat ini ada dua komunitas. Yang pertama itu dari Perwasus dengan gerakan 10.000 untuk Sumba. Terus sama saat ini lagi dibantu sama tim THWHC. Itu kebetulan mereka tuh dari komunitas yang saya ikuti juga di Jakarta, dari Leo Young Club atau Leo Jakarta Kota. Mereka juga lagi galang dana yang nantinya akan disalurkan ke tim Kumpul Tangan dan juga tim Sambung Asa untuk melakukan pembagian sembako dan masker atau kebutuhan lainnya. Kalau sampai saat ini sih Kumpul Tangan masih kerjasamanya masih sama pihak-pihak seperti itu sih Kak. Kalau untuk pemerintah kami belum sama sekali. Terima kasih Ing. Tadi disebutkan ada bantuan juga atau kolaborasi dari Leo Jakarta Kota ya. Dan tadi disebut ini juga terkait sama kerjasama dari pihak Sambung Asa ya. Kalau mau dengar cerita dari Kak Tasya, kira-kira selain dari Leo Jakarta Kota dan juga tadi ada kolaborasi dengan Kumpul Tangan, siapa saja sih Kak yang membantu Kak Sambung Asa selama ini? Oke, puji Tuhannya, kami dibantu dari beberapa pihak. Yang pertama, dari Sahabat Peduli Indonesia, kami punya jejaring ke situ. Kemudian yang kedua, sama seperti dari kawan-kawan Kumpul Tangan, kami dibantu juga oleh komunitas Gerakan Perwasus yang ada di Salatiga, Persatuan Warga Sumba di Salatiga. Mereka memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada Sambung Asa. Kemudian yang ketiga, saya dapat bantuan yang cukup banyak supportnya dari Gerakan Kasih Gereja Karangsaru yang ada di Semarang. Dulu saya aktif sekali di gereja tersebut, dan puji Tuhannya mereka support dan mau membantu mengulurkan tangannya untuk Sambung Asa yang ada di Sumba Tengah. Kemudian Leo Jakarta, seperti yang disebutkan Ing tadi, terima kasih Ing untuk jejaringnya, kami boleh dibantu. Selebihnya secara pribadi, jadi donasi-donasi pribadi, entah itu dari anak-anak yang kuliah yang ada di Jawa, maupun orang-orang yang ada di Sumba Tengah, begitu. Oh, terima kasih Kak Tasya sudah sharing. Tapi kalau saya tidak salah juga, Sambung Asa ini dibantu oleh beberapa musisi yang kemarin sempat membantu informasi. Dan ya, juga betul. ada auction atau lelang dari pelukis yang harusnya dilelang. Boleh cerita, thanks Wi sudah mengingatkanku umur ya. Jadi selain itu kami juga disupport oleh beberapa seniman atau beberapa artis Sumba Tengah lah, puji Tuhannya kami disupport oleh Kakak Dini Rambu Piras yang beliau bersedia untuk membantu atau mensupport kita. Beliau saat ini lagi posisinya di Belanda, jadi beliau bilang oke, saya bantu dalam support untuk promosi video. Kemudian yang kedua dari Sumba TV juga terima kasih untuk supportnya. Yang ketiga kami dapat bantuan dari musisi dari Kak Elson dari Sanggar Osa. Beliau memberikan beberapa pernyataannya yang bisa dilihat di media sosial kami. Kemudian terakhir kami mendapatkan support donasi lelang lukisan dari salah satu pelukis. Kebetulan pelukis tersebut orang Sumba Tengah. Beliau sekarang berdomisili di Kupang dan jadi memang istilahnya pekerjaan utama atau keahliannya menjadi seorang seniman. Beliau melelangkan satu lukisannya yang memang sudah ikut dalam kontes atau sudah dipamerkan di beberapa event besar di Kupang. Beliau melelangkan satu lukisannya, lukisan tersebut bernama Rambu Bintang. Jadi puji Tuhan tidak terduga dan banyak bantuan yang beraneka ragam gitu untuk Sambung Asa yang ada di Sumba Tengah. Terima kasih. Wow, menarik ya. Jadi kita bisa mendengar sudah ada banyak animo masyarakat. Tadi kita berbicara banyak tentang bagaimana mengedukasi, tapi ternyata ada feedback juga dari para
donatur yang barangkali membantu. Tadi sudah ada Samu Asa, ada pelukis juga yang mau melakukan auction untuk karyanya, dan ada beberapa musisi juga yang membantu mempublikasikan ini. Kalau bicara tentang animo donatur itu seperti apa sih saat ini progresnya gitu? Mungkin Kak David bisa cerita, Kak. Adakah selama ini donaturnya meningkat, Kak, animonya, atau mungkin ada yang kekurangan barangkali untuk bahan-bahan yang perlu disalurkan ke masyarakat? Silakan, Kak David. Oke, terima kasih Kak Siswan. Jadi kalau animo donatur itu, ke pengalaman kami semakin hari semakin meningkat. Dan kemarin kami juga, tadi sore saya lupa sampaikan bahwa Perwasus Salatiga juga dengan aksi 10.000 untuk Sumba kemarin sudah mendonasikan ke kami, sehingga itu yang kami jadikan modal untuk lakukan sosialisasi dan pembagian masker anak di Kecamatan Wanokaka. Jadi ketika ada kegiatan yang kami mau lakukan, khusus kami di internal sendiri di grup, kebetulan WhatsApp grup kami itu anggotanya ada 200 lebih Kak Siswan, jadi banyak sekali. Ketika begitu kami mau sampaikan ini loh, kami relawan Sumba Barat Kita Bisa, kami mau lakukan ini, itu antusiasnya tinggi sekali. Bahkan ada yang tidak mau disebutkan namanya. Dan contoh kemarin ada satu orang lagi setelah kami lakukan kegiatan di Wanokaka, pembagian hasil donasi dari Perwasus itu, kontak lagi ini sudah ada untuk masker anak, karena kebetulan selama ini kan kita fokus pembagian masker di pelaku-pelaku yang tidak work from home, seperti ojek, penjual-penjual di pasar, terus ina-ina yang junjung sayur. Nah itu kita fokusnya di situ. Ternyata ada satu komponen masyarakat yang juga harus diperhatikan. Jadi Sumba Barat Kita Bisa coba bergerak lebih luas lagi. Jadi kemarin kami fokus di masker anak, dan saat ini juga ada donasi. Ini lagi dikerjakan maskernya. Kemungkinan minggu ini akhir pekan nanti sudah bisa didistribusikan. Jadi kalau untuk animonya semakin hari, yang penting ada keterbukaan, dan kebetulan sistem kerja kami Kak Siswan dan teman-teman, kami ketika menerima donasi itu kami publish di WhatsApp grup kami. Kebetulan itu dari internal grup. Kalau dari luar itu kami publikasikan di yang pemberi donasi begitu, donatur. Jadi kebetulan di akun FB kami juga kami sering mempublikasikan, sehingga pertama memang sih banyak orang yang bilang, loh ini kok mau berbagi dengan sesama dipublikasikan. Iya, memang secara kalau individu, kalau itu bantuan kita pribadi kan tidak usah, tapi ini kan kita dapat donasi, kita mendapatkan dari orang lain, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan, menyuarakan bahwa ini loh apa yang disampaikan oleh teman-teman yang diberikan. Contoh Perwasus kemarin, nah, selain kami menginformasikan ke pemberi donasi, kami juga mempublish di akun media kami, sosial media kami, sehingga betul-betul pemberi donasi itu merasa bahagia, dan apa yang sudah disumbangkan itu sampai di pihak yang diinginkan untuk dibantu. Itu Kak Siswan untuk animo donatur. Bersyukur ya, ternyata animo donatur juga meningkat untuk Sumba Barat Kita Bisa. Kita mau dengar kalau di KD seperti apa Kak Pupu animonya, dan bagaimana saat ini donasinya, apakah ada kesulitan barangkali barang-barang tertentu yang diperlukan gitu Kak secara kuantitas. Silakan Kak Pupu. Iya, kebetulan di KD bantuan masih mengalir dalam bentuk uang maupun barang. Karena itu tadi kami berusaha memanfaatkan jaringan-jaringan kami. Memang yang sekarang ini masih dibutuhkan itu APD yang memenuhi standar medis. Seperti hazmat suit, gloves yang handscoon, lalu goggle, lalu masker N95. Itu misalnya Rumah Sakit Caritas baru-baru memasukkan juga daftar kebutuhan, dan memang masih dirasa kurang. Apalagi jumlah pasien yang datang itu masih banyak, meskipun sudah dihimbau kalau sakitnya tidak terlalu parah jangan langsung ke rumah sakit, tapi kan tetap saja warga-warga datang. Tetapi selain itu donatur-donatur kita ini mereka punya spesifikasi yang unik-unik, jadi mereka
bisa melengkapi kebutuhan yang kadang-kadang kami tidak terpikir sebelumnya. Misalnya dari Anak Inovator Indonesia, mereka mengirimkan paket belajar. Jadi mereka meminta KD untuk membantu mendistribusikan, isinya ada buku cerita, ada buku gambar, alat tulis, dan itu untuk memenuhi, kita sekarang merasa bahwa sekolah di Sumba ketika situasi normal saja sering kesulitan untuk bisa dapat akses pendidikan yang kualitasnya baik, apalagi sekarang di masa pandemi. Anak-anak ketika saya pergi ke desa satu kali, mereka seperti sudah kebiasaan, mereka akhirnya ikut orang tua panen, ikut orang tua menanam lagi jagung atau apa, dan selebihnya ketika panen selesai, sekarang kan panen sudah selesai, anak-anak biarkan saja bermain tanpa APD, tanpa bimbingan orang tua, dan dari sekolah juga sulit menjangkau mereka. Nah, akhirnya dengan adanya bantuan berupa paket pembelajaran, mereka paling tidak ada satu kegiatan yang bisa membuat mereka belajar sedikit gitu ya. Meskipun bermain juga sebenarnya belajar, tetapi tanpa bimbingan orang tua kan kita tidak tahu seefektif apa pendidikannya. Kemudian selain itu, kami juga dari dana yang ada, karena memang kesulitan mendapatkan bantuan medical equipment, kami mencoba untuk mengadakan sebagian-sebagian. Kebetulan dana yang masuk juga ada dari beberapa industri pariwisata di sini, yang mereka minta bantuan KD untuk bisa mendistribusikan uangnya mereka, dananya mereka, jadi seperti bentuk corporate social responsibility-nya. Dan itu sangat membantu kami untuk bisa mengadakan sendiri apa yang belum ada, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pupu. Ada beberapa hal ternyata barangkali APD ya, yang saat ini memang diperlukan betul di Sumba Barat Daya, seperti itu. Kalau kira-kira adakah yang diperlukan saat ini yang cukup mendesak untuk masyarakat di Sumba Timur tepatnya? Di Sumba Timur sih sampai saat ini paling kalau masyarakatnya sembako sih paling penting, dan saya bilang mendesak karena memang kita kan sempat masuk dalam masa paceklik di mana bergandengan juga dengan masa pandemi gitu, dan banyak ada beberapa kali para petani juga mengalami gagal panen seperti itu. Terus juga biasanya juga di masa paceklik itu kan mulai ada momen-momen maksudnya kayak musim-musim pencuri kalau orang bilang. Nah kayak gitu sering-sering kami dengar dari masyarakat di kampung. Terus kebutuhan beras kayak gitu juga sangat kurang untuk masyarakat khususnya mereka yang tukang ojek sih yang paling kasihan sih sebenarnya, paling sedih rasanya kalau dengar cerita mereka, karena keliling kota Waingapu dengan penghasilan sehari mungkin mereka cuma bisa dapat 15.000, di mana 15.000 itu mungkin cuma kuat untuk 1 kilogram beras kayak gitu. Nah kalau untuk masyarakat sih segitu. Terus untuk tenaga medis, APD sih itu memang sangat dibutuhkan. Saya pernah mendengar cerita kalau dari tim dari rumah sakit RSUD di sini, mereka punya kendala itu di masker medis. Jadi yang mengenakan masker medis itu cuma mereka yang ada di ruang isolasi saja, sedangkan mereka yang di luar tetapi masuk dalam tim COVID-19 itu tidak mengenakan masker medis, malah hanya menggunakan masker kain. Kayak kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang sangat-sangat dibutuhkan sih, dan sangat mendesak. Apalagi sekarang kan sudah ada kasus positifnya, udah ada 1, dan saya rasa itu akan semakin terasa sangat mendesak, khususnya untuk tenaga medis. Oke, terima kasih. Kalau dari Sumba Timur, yang seperti disebutkan tadi, salah satunya adalah kebutuhan pangan pastinya ya. Kalau Kak Tasya, bagaimana Kak di Sumba Tengah? Apa kira-kira yang mendesak Kak di sana, yang perlu disampaikan juga di forum ini? Oke. Saya rasa hampir sama seperti kawan-kawan dari KD maupun dari kumpul tangan gitu, bahwa dampak di sini memang tidak terlalu terasa yang harus PSBB bahasanya gitu, atau bagaimana ketika work from home terus orang benar-benar tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh melakukan aktivitas. Tapi justru sebenarnya kendala yang kami alami adalah yang seperti tadi Ing bilang, di sini tuh di kami Sumba Tengah tuh
antara musim panen dan juga musim lapar untuk di setiap kecamatan atau setiap wilayah yang memang pekerjaan utamanya bukan menjadi seorang petani begitu. Kemudian kendala yang kedua, selain itu lebih ke anak-anak pendidikan. Di sini itu saya masih lihat tidak menyeluruh bagaimana sebenarnya pemberlakuan belajar anak di rumah tuh bekalnya seperti apa untuk anak-anak. Dan jujur sampai dengan hari ini saya belum bisa melakukan kegiatan rumah baca begitu karena aturan yang dinyatakan tidak boleh mengumpulkan anak-anak, kemudian banyak aturan yang gambling gitu. Jadi jujur saya dengan beberapa relawan tuh ketika ingin mengaktifkan kembali rumah baca di setiap kami gitu. Saya di kampung saya sendiri, kemudian beberapa kawan juga di kampungnya mereka masing-masing. Ketika kita mau mengaktifkan rumah baca tersebut, ada himbauan jika tidak boleh dulu melakukan aktivitas atau mengumpulkan anak-anak atau orang dalam bentuk kerumunan begitu. Tapi ya itu tadi gitu. Terus solusinya apa begitu untuk pendidikan anak-anak di sini? Mereka bukan budaya yang terbiasa diberikan PR, kemudian mandiri mengerjakan tugas gitu. Bahkan orang tua di sini merasa anak-anaknya ya kalau belajar ya di sekolah gitu, di rumah ya saatnya kamu kerja dan bantu orang tua begitu. Nah, PR-nya cukup rumit dan cukup sulit, tidak segampang kita bilang, Mama Bapak, ajarin anak-anak, belajar, ajar baca, ajar ini gitu. Padahal kemampuan orang tua juga bisa dibilang juga agak sulit gitu untuk menerangkan anak-anaknya. Itu dari segi pendidikan. Dari segi kesehatan, di 8 puskesmas yang kami kunjungi 2 minggu yang lalu, ketika kami memberi bantuan masker, kalau ditanya kebutuhan APD, pasti mereka butuh gitu. Apalagi mereka itu garda terdepan ketika mereka menerima pendatang-pendatang yang dari Jawa. Sebelum dilakukannya penutupan bandar udara itu kan banyak sekali gitu, hampir seluruh mahasiswa yang ada di Jawa, di Denpasar dan lain sebagainya itu pulang. Bahkan bukan hanya mahasiswa, orang-orang yang PHK, pekerja-pekerja yang ada di luar, kemudian mereka harus pulang di Sumba Tengah. Nah, kondisi atau tempat tinggal orang tersebut kan adanya di wilayah-wilayah desa gitu, dan yang menghadapi mereka atau yang bertanggung jawab untuk melihat kondisi kesehatan mereka kan dari puskesmas terdekat di mana mereka tempat tinggal. Nah, sebenarnya dibilang APD ada sih, jujur sampai dengan hari ini mereka belum memiliki APD. Mereka masih menggunakan jas hujan biasa, masih menggunakan sarung tangan plastik karet yang panjang, kemudian itu sih pakai masker juga masker ala kadarnya gitu, hanya masker kain, padahal mereka harus menggunakan masker kesehatan. Hampir sama kondisinya dari kawan-kawan yang ada di tempat lain. Nah, justru ini PR-nya buat kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk sedikit tidaknya membantu atau bagaimana caranya gitu kita baku gandeng, kira-kira apa sih yang penting atau hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk di setiap kita daerah masing-masing. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Natasha, dan juga kawan-kawan yang tadi sudah menyampaikan kira-kira di gerakan masing-masing itu kekurangan apa ya yang bisa didonasikan atau mungkin yang sifatnya saat ini mendesak untuk masyarakat di Sumba. Dan informasi juga barangkali nanti kawan-kawan yang menyaksikan ini tetap bisa memberikan donasi juga kepada gerakan, baik itu kumpul tangan di Sumba Timur, kemudian ada Sambung Asa di Sumba Tengah, ada KD di Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat Kita Bisa. Jadi untuk informasi kemana akan dikirimkan donasinya atau informasi yang lebih detail tentang masing-masing gerakan ini, bisa dicek juga dalam media sosial Sumba TV ya, yang telah kami siapkan juga informasi terkait dengan gerakan teman-teman yang sudah diceritakan pada forum kali ini. Dan mungkin kita juga ingin mendengarkan harapan dari teman-teman gitu, tadi yang sudah bercerita banyak hal dari awal dibentuknya gerakan yang kalian asuh masing-masing, perjalanannya, lika-likunya, dan kekurangannya seperti apa sampai saat ini, donasi yang dibutuhkan. Harapannya seperti apa sih kawan-kawan untuk kedepannya gitu, dan ada uncertainty gitu, yang ketidakpastian yang kita tidak tahu juga pastinya sampai kapan pandemi ini akan berlangsung gitu. Mungkin saya bisa dengar dari Kak David, bisa kasih kita harapannya seperti apa Kak dari Sumba Barat Kita Bisa Kak untuk Oke, terima kasih Kak Siswan. Jadi harapannya tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan pandemi COVID-19 ini, kita pertama karena
sudah semakin menyebar. Semoga COVID-19 ini segera ditemukan vaksinnya. Terus untuk masyarakat, semoga masyarakat tidak lagi terus memaksakan mindset yang lama, tetapi harus betul-betul beradaptasi dengan situasi perkembangan yang ada. Karena ketika pemerintah mengeluarkan himbauan informasi, itu sudah dilakukan analisis mendalam, dan yang lakukan itu pasti orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu ketika diinformasikan, mari masyarakat, oh iya, pasti itu untuk keselamatan kita. Ya, bayangkan saja, coba dalam sejarah ada yang gereja ditutup, masjid, wihara, pura kan tidak ada. Oleh karena itu harapannya kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk melakukan tindakan yang itu menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kalau sudah pribadi selamat, maka kita menyelamatkan keluarga dan lingkungan kita di sekitar kita. Terus harapannya bagi saudara-saudara yang mungkin memiliki berkat yang lebih, mari peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Tidak mungkin 1.000 rupiah atau 1 masker mungkin tidak berarti bagi saudara-saudara yang punya lebih dari 5 masker. Tapi ketika itu kita bagikan di masyarakat yang betul-betul membutuhkan, itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Kami rasakan ketika kami mendistribusikan sabun cuci tangan loh, yang seharusnya bagi kita kan itu sudah biasa, sabun batang itu. Tapi ketika kita bagikan, ada satu kebahagiaan, keceriaan dari masyarakat ketika menerima itu. Oleh karena itu, biarlah kita menanggung hal ini secara bersama-sama. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan menyalahkan, ini salahnya pemerintah, ini salahnya si A, ini salahnya si B. Ini pandemik secara global. Oleh karena itu, kita bersama-sama untuk mencarikan solusi. Ketika ada persoalan, khusus di Sumba, kita yang pertama mindsetnya masih perlu kita rubah, jangan kita bosan. Mari kita terus lakukan edukasi. Terus yang berikutnya, kita membuka diri terhadap dunia luar untuk keberadaan kita. Jangan kita tutupi. Kalau memang kita masih butuh ini, kita buka. Karena kadang ada juga ketika kita mau beri sesuatu tadi, mindsetnya, itu kan dari Jawa, mungkin lebih ini virusnya. Mungkin itu yang terus kita akan lakukan upaya-upaya untuk memberikan pengertian, pemahaman, sehingga tujuannya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini segera padukan dari semua unsur, bukan saja pemerintah, bukan saja relawan, tapi kita semua. Itu saja Kak Siswan harapannya. Terima kasih Kak David yang telah berbagi harapannya juga. Untuk dari KD Sumba, Kak Pupu bisa dari kita harapannya Kak seperti apa terkait dengan perjalanan KD di Sumba Barat Daya Selatan? Iya, terima kasih. Harapan kami pasti hampir sama dengan kita semua ya. Apalagi kita melihat ini masa-masa yang uncertainty, yang tidak tahu kapan berakhirnya, puncaknya kapan, berakhirnya kapan. Tapi paling tidak sampai akhir tahun ini kita masih tetap harus waspada. Salah satu harapan kami juga selain tentu saja donasi terus berdatangan untuk kita bisa distribusikan ke warga, untuk warga sendiri kita juga harus siap-siap dengan ketahanan pangan sendiri. Misalnya sekarang apa yang sudah dipanen tidak langsung habis dijual, atau misalnya dibagi-bagikan, sebaiknya disimpan, kemudian makan dengan porsi yang lebih sehat, tidak hanya banyak karbohidrat, tetapi dengan sayur-sayur yang juga ditanam di rumah sendiri. Mudah-mudahan kami dari KD dan juga teman-teman yang lain bisa dapat bantuan berupa bibit atau anakan untuk bisa kita bagikan ke warga. Juga selain itu harapan besar kami adalah ke pemerintah sendiri, paling tidak ada komunikasi yang terbuka terhadap masyarakat. Komunikasi misalnya sejauh mana kesiapan, lalu tidak hanya himbauan-himbauan, tetapi juga berbagi bahwa pemerintah ada kesiapan untuk menangani COVID ini, atau bahkan kami kewalahan misalnya seperti itu, sehingga warga sendiri bisa terbangun awareness-nya. Selain itu juga kami berharap kita semua yang ada dalam komunitas yang bergerak di level grassroots itu kita bisa sama-sama baku gandeng, sama-sama bergerak. Paling tidak kita punya data bersama misalnya, dan saya senang sekali secara pribadi bahwa kita sudah punya WhatsApp group di Sesumba ini, sehingga kita bisa saling update, bisa saling
Bahkan kalau ada kebutuhan, oh kami masih kekurangan ini, mungkin komunitas lain ada lebih, kita juga bisa berbagi. Jadi saya berharap ini tidak berkompetisi, tidak merasa bahwa ini komunitas kita harus lebih keren atau komunitas ini harus lebih banyak bantuannya. Saya harap ini bisa menjadi gerakan bersama untuk Sumba, karena kita punya target yang sama, punya tujuan yang sama, kita juga bergerak di tempat yang sama. Itu, terima kasih. Kak Ing, harapannya perwakilan dari Kumpul Tangan, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Siswan. Sama seperti yang lain juga, pasti kami juga sangat berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir, karena kita tidak tahu sampai kapan ada banyak orang yang masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan. Terus juga kami berharap semakin banyak juga orang-orang yang tergerak hatinya untuk berdonasi, sehingga kami bisa mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut. Dan terlebih khususnya buat teman-teman muda yang saya rasa bisa sangat paham dengan kondisi seperti ini, bisa menjadi sosok-sosok yang bisa diteladani oleh masyarakat, apalagi masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak bisa mendapatkan informasi dengan cara yang paling simpel, mungkin bisa keluar rumah itu pakai masker, membiasakan diri untuk cuci tangan sebelum masuk ke tempat-tempat umum atau apapun. Dari cara-cara seperti itu juga. Terus kami juga berharap teman-teman dari relawan yang lainnya juga bisa tetap keep kontak, kita tetap saling komunikasi, kita baku gandeng dalam jarak, saling berbagi ide yang mungkin bisa kita terapkan di Kabupaten Sumba Timur ini juga. Mungkin ada yang kurang atau hal-hal yang dari tim Kumpul Tangan sendiri juga mungkin tidak mendapatkan informasinya, akhirnya kami bisa tahu dan bisa melakukannya bersama-sama sih, seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ing sudah berbagi harapannya juga perwakilan dari Kumpul. Kak Tasya, bisa sharing juga Kak harapannya Kak. Oke, untuk harapan di Sumba Tengah gitu terkait penanganan COVID-19, sepertinya sama gitu seperti kawan-kawan atau relawan-relawan lainnya. Bahkan kami berharap supaya cepat berakhir agar aktivitas masyarakat kembali normal, kemudian para pengrajin, penenun, pengerja UKM, tenaga medis, seluruhnya, bahkan petani dan lain sebagainya bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Karena jujur faktornya banyak sekali yang merasa kesulitan gitu. Saya secara pribadi sebagai pelaku UKM juga, selain saya sebagai relawan begitu ya, sebagai saya pelaku UKM mempunyai usaha rumahan, memang tidak mudah untuk bertahan di pandemi yang saat ini terjadi gitu. Di sini tidak seperti di Jawa, kita bisa jual, kita bisa pakai ojek online dan lain sebagainya. Di sini justru kebutuhan atau konsumtif masyarakat semakin menurun karena kondisinya di sini tuh kan kebanyakan pekerja PNS yang beli barang-barang kami ataupun misalnya seperti penenun ataupun pengrajin anyaman, konsumennya kan orang yang ada di luar Sumba. Bahkan saat ini pengiriman barang juga sulit, jadi serba sulit, sangat sulit. Nah, harapannya untuk kami atau saya pribadi sebagai seorang pelaku UKM di luar saya sebagai relawan, saya berharap bahwa regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bisa direalisasikan sampai kita yang ada di daerah atau sampai kita yang ada di Indonesia Timur begitu. Karena gambling juga gitu jujur, karena regulasi dari pemerintah pusat sampai kita ke sini di daerah itu tak sama gitu. Jadi ada beberapa regulasi yang di sana kan bisa, saya bawa bukti dan lain sebagainya. Oh, di sini tidak bisa karena tidak ada dampak. Loh, pastinya ada dampak. Orang semuanya disuruh work from home gitu. Jadi ada argumen-argumen yang kita terpatahkan gitu karena kita pegang regulasi ini dari kantor pusat kok sampai di daerah berbeda gitu. Itu istilahnya semoga gitu apapun yang pemerintah lakukan dari pemerintah pusat, saya rasa harapannya supaya Indonesia cepat pulih, supaya bumi cepat pulih, supaya NTT cepat pulih, supaya setiap daerah maupun Sumba Tengah cepat pulih. Yang kedua, harapan berikutnya semoga banyak hati, banyak jiwa, banyak
banyak orang yang semakin sadar bahwa pandemi corona ini tidak akan berhenti jikalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Sebenarnya dimulai dari kita sendiri, dimulai dari lingkaran keluarga kita sendiri, dimulai dari lingkaran pertemanan kita sendiri. Memang tidak mudah begitu, tetapi saya rasa kita tetap harus jadi terang walaupun di tempat yang gelap. Kita juga harus tetap melayani walaupun kita tidak dilayani gitu, karena semua kawan-kawan di sini relawan dari Sumba Barat Daya, dari Sumba Barat maupun Sumba Timur, saya rasa benar-benar bermula dari hati yang ingin melayani. Dan supaya kita saling menguatkan aja sih, walaupun kita dalam masa-masa kesulitan, masa-masa kekurangan, tetap semangat melayani, tetap setia untuk menjadi berkat, dan kita tetap baku gandeng gitu. Kemarin sempat ngobrol sama kawan-kawan Sambung Asa, kayaknya kita perlu deh misalnya dari Sumba Barat Daya mungkin kebutuhan apa yang di Sambung Asa punya gitu. Jadi kita bisa saling tukar atau saling sharing, begitu pula di Sumba Barat maupun di Sumba Timur. Gitu sih, tidak muluk-muluk. Ya, semoga semuanya ini cepat pulih dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Sumba TV yang selalu mensupport gerakan-gerakan generasi muda di Sumba. Ini merupakan salah satu energi yang jujur kami dari Sambung Asa tuh merasa bersyukur sekali gitu. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih teman-teman yang telah berbagi cerita juga dan harapannya terkait dengan gerakan sosial yang kalian jalankan masing-masing. Dan kita mau ke Kak Umbu dulu ya, selaku CEO Sumba TV. Mendengar tadi cerita dari awal, Kak, teman-teman ini sudah berbagi gitu tentang perjalanan mereka dengan gerakan sosial mereka di masa pandemi COVID-19. Ada banyak lini gitu yang terkena dampak dari pandemi ini, mulai dari pangan, kesehatan, kebiasaan dan tradisi masyarakat Sumba, dan lain sebagainya. Kak Umbu sendiri melihatnya seperti apa, Kak, termasuk solidaritas mereka yang coba dibangun saat ini? Baik, terima kasih. Ini diskusi yang keren sekali ya, dan saya jujur dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan sudah bekerja dengan ikhlas, ya, bekerja tanpa harus dalam tanda kutip tanpa harus dibayar gitu ya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Ada beberapa yang masuk dalam catatan saya. Pertama, seperti pemilihan nama Kede. Itu kan sebetulnya adalah konsep gotong royong. Nah, hari ini yang kita kerjakan itu adalah konsep gotong royong, dan DNA Indonesia itu memang gotong royong. Kita adalah masyarakat gotong royong. Selama ini kita mengikuti gaya-gaya luar yang sebetulnya adalah gaya-gaya bersaing. Tapi yang kita lakukan hari ini, kita sedang melakukan gotong royong, dan ini kita lakukan di seluruh Indonesia. Kita lakukan di seluruh Indonesia, dan saya selalu bilang, kita banyak belajar dari apa yang sudah terjadi sekarang. Jadi konsep gotong royong yang kita buat hari ini, yang kita lakukan hari ini, saling baku gandeng, itu tidak hanya untuk jangka pendek, tapi ini pelajaran baru buat kita untuk kita membangun Sumba dan Indonesia ke depan. Bahwa konsep gotong royong inilah yang bisa sangat membantu kita di masa depan membangun sumber daya manusia. Termasuk tadi misalnya soal menyumbang itu ya. Soal menyumbang tidak perlu tunggu, saya misalnya tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk menyumbang. Tetapi apa yang saya bisa berikan, apa yang teman-teman bisa berikan, teman-teman lakukan. Kalau dari sisi barang tadi, ada barang kecil yang bisa disumbang, misalnya sabun cuci tangan. Nah itu saya sangat tiba-tiba saya tersadarkan gitu ya, bahwa satu orang bisa saja dia menyumbang 5 sabun cuci tangan gitu. Karena mungkin buat kita sabun itu mudah, tetapi buat anak-anak di pelosok, anak-anak di ini, mungkin itu adalah sesuatu barang mewah gitu. Nah ini menarik buat saya. Lalu yang kedua, soal pendidikan. Pendidikan kita sebetulnya dari dulu selalu saya sangat konsentrasi terhadap pembangunan sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan. Nah, saya lihat di pendidikan ini tidak semua konsep yang cocok di daerah urban atau di daerah kota itu cocok di semua daerah di Indonesia. Maka saya dari tadi teman-teman banyak juga sharing dan berbagi tentang pendidikan. Mungkin nanti di edisi talk beberapa waktu yang akan datang, saya ingin sekali mengundang para kepala-kepala sekolah nih. Para kepala-kepala sekolah mungkin di NTT kalau memungkinkan, kita ingin lihat bagaimana solusi mereka. Karena si Nadiem Makarim kan bilang begitu, bahwa
kurikulum atau sesuatu yang dari pusat itu adalah pasar besarnya. Nah, bagaimana itu disajikan itu sebetulnya adalah kreativitas dari mereka di lokal. Nah, ini nanti hari ini saya dapat ide untuk melakukan itu dan semoga kita bisa lakukan ke depan. Lalu semoga apa yang kita diskusikan ini nanti akan kita publish dan bisa ditonton oleh banyak pihak ya, teman-teman kita, relawan, komunitas semua, sehingga betul tadi kita jangan bersaing, kita harus berangkulan, bekerja sama dengan cara kita masing-masing. Termasuk juga pemerintah mendengarkan kita supaya mereka juga jangan bersaing dengan kita, justru harus dirangkul dan bekerja bersama karena kita bukan saingan mereka, kan begitu. Kita punya ruang masing-masing. Justru benar tadi kata Mbak Pupu bahwa kita datang untuk membantu Anda gitu loh. Nah, itu yang beberapa hal yang menarik menjadi catatan saya. Dan satu hal lagi yang menarik bahwa Ing dan kawan-kawan ternyata bukan anak Sumba asli gitu. Lalu Mbak Pupu juga begitu, ya. Tasya juga lahir kalau nggak salah di Semarang kan ya. Tasya lahir di Semarang. Saya sendiri pun sebetulnya lahirnya juga di Bali. Jadi itu hari ini sudah hilang lah konsep-konsep kedaerahan itu. Tapi kita memang satu bangsa yang punya hati untuk membangun dimanapun kita berada. Nah itu menjadi kunci dan kita adalah bangsa Indonesia gitu kan. Nah saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat diskusi yang sangat keren ini dan saya yakin ini edisi perdana e-talk, memang sengaja saya menghadirkan rekan-rekan, dan semoga standarnya kita dapat yang baik, dan program ini bisa terus berlanjut. Ini juga salah satu movement kita, bahwa di masa corona ini kita nggak bisa berdiam diri. Saya tidak punya, Sumba TV tidak bisa menunggu sampai corona ini selesai, lalu baru kita punya materi video untuk diposting. Kita tetap ingin berproduksi dengan tadi yang saya bilang, teori Darwin mengatakan kita harus menjadi manusia yang beradaptasi. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Umbu telah berbagi pandangannya juga terkait tadi dengan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman dari 4 kabupaten di Sumba. Terima kasih untuk Kak David, perwakilan dari Sumba Barat Kita Bisa telah berbagi dalam forum kali ini. Kak Pupu, terima kasih banyak untuk perwakilan dari CD Sumba Barat Daya. Ingrid, terima kasih banyak untuk perwakilan dari Kumpul Tangan, dan juga Kak Natasha Rambu, terima kasih dari Sambung Asa. Semoga perbincangan kita kali ini dapat disebarluaskan juga dan pastinya membantu masyarakat Sumba untuk bisa bertahan dan melewati masa-masa krisis pandemi COVID-19 ini. Itu dia tadi perbincangan kita pada episode perdana program e-talk Suara Sabana. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya.